kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, oh, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, sumber pengharapanku Tuhan. Oh, Kau tempat pengharapanku, Yesus satu-satunya harta dalam hidupku. Oh,
Engkau yang ku sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya, yes Lord. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya, Kaulah Allah bagianku. Selamanya. Kaulah Allah bagianku. Salam Pata, salam para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk berbagi sesi modul 19 tentang hal ibadah. Dalam modul 19 ini kita akan menjumpai beberapa ayat firman Tuhan yang telah dirangkum oleh hambanya Pak Atta Sorimunggu sebagai pimpinan kita di komunitas ini. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang ketiga, Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Dalam modul 19 ini kita ditekankan tentang hal ibadah. Apa sih ibadah itu? Kalau menurut pandangan saya, ibadah itu adalah jembatan hubungan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan, lewat doa-doa kita, bahkan lewat firman Tuhan. Yang seperti apa sih
ibadah yang harus kita lakukan, seperti ibadah yang apa yang sesungguhnya berkenan di hati Tuhan. Di dalam Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah dengan bersuka cita, datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan mau kita memiliki hati yang bersuka cita untuk datang kepada Tuhan. Hati yang bersorak-sorai. Di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudaraku, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah kita yang sejati, saudaraku, adalah ibadah yang sungguh-sungguh, yang penuh dengan semangat, yang menyala-nyala, yang bergelora. Kita ungkapkan rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan lewat ibadah kita, lewat puji-pujian kita. Jadi nggak ada istilah dengan keterpaksaan dalam hal beribadah. Hidup yang kudus, puji Tuhan. Kita di komunitas ini telah dituntun oleh hambanya. Bagaimana hambanya menuntun kita untuk melakukan hidup yang kudus lewat firman-Nya. Sering kita dinasehati, sering kita dituntun untuk melakukan hidup yang kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita di sini dari gereja yang saling berbeda. Tentu memiliki cara ibadah yang berbeda juga sesuai dengan peraturan gereja kita masing-masing. Dengan adanya komunitas ini kita dipersatukan menjadi satu, bukan menjadi perbedaan di antara kita, tapi kita disatukan oleh Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau kita bisa berjumpa satu dengan yang lain. Ada maksud Tuhan. Kita merasakan di komunitas ini satu dengan yang lain, saling support, saling menasehati. Banyak hal yang kita dapatkan. Kita butuh ibadah. Kita jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti di komunitas ini kita aktif tiap hari. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi mari kita saling menasehati dan semakin giat menjalankan, melakukannya pada hari Tuhan yang semakin mendekat. Mari kita jangan menjauh dari pertemuan ibadah kita. Banyak hal-hal yang merubah kita dan kita melakukan semua aktivitas kerohanian kita, beribadah bersungguh-sungguh. Janji Tuhan iya dan amin, seperti firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Benar, saudaraku, kita perlu latihan badan, tapi ada waktu yang tertentu, momen tertentu, itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi kalau ibadah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita, sesusah apapun yang kita alami, kita bisa beribadah langsung sendiri, atau bersama keluarga, atau bersama teman seiman. Yang selanjutnya dikatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Benar, saudaraku, kita harus merelakan semua hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Kita membuka hati
buka pikiran, jangan pakai logika, jangan pakai pikiran kita kepada Tuhan. Kalau seperti itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, kita tidak akan melihat mujizat, kita tidak akan merasakan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, banyak ya kita dengar kesaksian dari beberapa teman seiman kita, atau mungkin di antara kita ada yang mengalami juga. Di saat kita sungguh-sungguh beribadah, saat kita menyerahkan hidup kita, masalah kita, persoalan kita, orang yang sakit tiba-tiba mendapat kesembuhan. Orang yang memiliki persoalan, masalah yang besar, saat diserahkan pada Tuhan, Tuhan beri jalan keluar, ada solusi yang Tuhan kasih. Di saat berbeban berat, kita merasakan ada kelepasan, ada kelegaan. Itulah janji Tuhan. Gak pernah ada yang sia-sia kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Dan janjinya itu kita bisa nikmati hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Kapan? Saat kita tidak ada di dunia ini lagi, Tuhan janjikan kita keselamatan. Kita ada di tanah air surgawi bersama Tuhan. Mari saudaraku, mungkin saat ini ada yang lesu, ada yang ogah-ogahan beribadah, ada yang malas-malasan. Itu memang tipuan iblis, saudaraku. Tipuan iblis. Kita jangan lihat masalah kita, jangan lihat persoalan kita, tapi kita pandang Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita sama Tuhan. Bagaimana kita telah diberkati Tuhan kalau kita ada sampai saat ini, kita menikmati berkat Tuhan, apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, semua karena dari Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan. Tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kasihnya luar biasa. Nggak ada alasan kita untuk bermalas-malas untuk beribadah. Kenapa kita malas bersyukur? Kenapa kita ogah-ogahan bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan? Jangan mau ditipu iblis, sahabatku. Mari bangkit. Kita sama-sama bertumbuh. Iman kita itu kita wujudkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Iman kita itu timbul lewat firman Tuhan, lewat apa yang kita alami, sehingga kita juga cakap untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tanpa perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah saudaraku, gak mau ya iman kita mati. Mari kita terus berjalan dengan firman Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Berikutnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang bagaimana? Apa yang kita jauhkan? Saya baca ayat sebelumnya, di ayat 10. Berkata, akar dari kejahatan adalah uang. Apakah uang itu salah? Apakah uang itu dosa? Tidak, saudaraku, tidak. Kalau kita dapat menggunakan uang itu dengan baik,
dan tepat, bisa memberkati banyak orang, mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau kita menempatkannya dengan yang salah, nah itu kita bisa terjerumus, sehingga timbul hawa nafsu, pengen ini, pengen itu, pengen kemana. Hawa nafsu terus berkelora, sehingga timbul kedagingan, banyak maunya. Kita perlu uang. Segala sesuatu itu uang. Tetapi bukan uang segalanya, Tuhan segala-galanya. Mari saudaraku, kita fokus pada Tuhan, bukan fokus pada uang. Kalau kita fokus pada uang, kita jatuh di dalam perbuatan daging. Kalau kita sudah terjebak dalam perbuatan daging, susah saudaraku. Karena di Galatia 5 ayat 19-21, sesuai dengan ayat hafalan kita yang berkata, perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerinduan kita adalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi karena kita tidak bisa menguasai diri kita, kita tergoda dengan hal-hal yang dunia, sehingga kita tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari saudaraku, kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus bisa menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama Tuhan, memberkati banyak orang. Jauhkan semuanya itu. Mari kita kejar keadilan. Keadilan seperti apa sih? Sepertinya di dunia ini gak ada yang adil. Ya benar kalau kita melihat ke sana. Mungkin dalam rumah tangga juga kita akan melihat bagaimana antara ibu, ayah memiliki anak beberapa orang, si A, si B. Si A orangnya penurut, mengasihi kita, si B susah diatur, bahkan keras kepala, tanpa sadar bisa. Mereka tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Tanpa sadar, kita bisa membeda-bedakan mereka. Seperti yang saya alami terhadap anak-anak saya pernah alami itu. Puji Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, saya bisa melewatinya dan saya bisa diubahkan. Bagaimana ibadah? Tadi kita udah banyak berbicara tentang ibadah. Kita melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan menyala-nyala, berapi-api, memiliki hati yang kudus. Kita masuk ke dalam ibadah sehingga kita dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita lewat persoalan masalah yang kita hadapi. Bagaimana kesetiaan? Kita harus setia satu dengan yang lain. Kita enggak akan bisa dipercayakan dalam hal yang besar kalau kita enggak setia dalam hal yang kecil. Apalagi terhadap Tuhan, kalau kita enggak setia bisa murtad. Kesetiaan penting, biar orang lain bisa menghargai kita, menghormati kita, percaya kita melakukan hal-hal yang besar. Bagaimana kasih?
kasih yang sesungguhnya kita akan merasakan. Kasih yang benar-benar tulus kita akan merasakan. Jangan kasih yang pura-pura atau kasih yang bohong. Ada orang berkata, saya mengasihimu, tapi dengan perjalanan waktu kita akan melihat jawabannya benar gak? Dia mengasihi kita atau tidak. Tuhan rindu kita mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan suku, agama, apapun bisa mengasihi mereka. Sehingga kita mengasihi Tuhan juga benar-benar jadi gak pincang. Banyak orang berkata, saya mengasihimu Tuhan, tetapi mengasihi orang yang kelihatan sekitarnya dia gak mampu untuk mengasihi. Mari saudaraku, kita belajar terus dan belajar. Kalau kita mau, Tuhan pasti mampukan kita. Begitu juga tentang kesabaran. Sabar satu dengan yang lain. Ini hal kesabaran. Banyak orang gak bisa sabar satu dengan lain, termasuk saya salah satunya. Yang tadinya saya itu emosional, yang tadinya itu saya gampang tersinggung, gak sabaran. Tapi Tuhan bisa ubahkan. Puji Tuhan. Kita perlu sabar satu dengan lain sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan kesabaran kita, orang percaya sama kita. Kelembutan yang seperti apa sih yang kelembutan yang Tuhan mau? Apakah dengan tutur bahasa yang lembut, yang mendayu-dayu? Oh, belum tentu. Bagaimana kita di Indonesia ini dari berbagai suku, ada yang kata-katanya keras, to the point. Apakah mereka tidak masuk surga? Tuhan lebih tahu. Banyak orang berkata, si bapak itu suaranya keras, tetapi hatinya lembut. Bapak itu bisa memimpin kita, bisa mengarahkan kita. Dia to the point, enggak neko-neko. Tapi sering juga kita mendengar, ibu itu lembut ya katakan, tapi hatinya busuk. Nah, itu saudaraku, puji Tuhan ya, kalau kita bisa berkata-kata lembut, tetapi hati kita juga lembut. Itu saudaraku, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau diubahkan. Lewat perbuatan-perbuatan kita, dengan ibadah kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita tunjukkan. Sehingga dunia melihat, banyak orang melihat, kita ini pengikut Tuhan. Sehingga disempurnakan lewat firman-Nya, Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya pernah alami, saudaraku, saat saya berjumpa dengan seseorang bapak turunan Arab. Dia punya masalahnya cukup lumayan. Di situ saya datang mendekati beliau, saya kasih support. Saya yang pernah mengalami juga masalah, sehingga saya berbagi seperti apa yang saya rasakan, bagaimana saya bisa keluar dari masalah saya, ada solusi. Saya sampaikan kepada beliau, dan beliau sangat senang dan puas, dan beliau merasakan berterima kasih banget. Dia berkata, kamu Kristen ya? Saya bilang iya, tapi gak apa-apa, saya senang sekali. Saya tidak pernah mendapatkan support seperti ini. Ada kata-kata positif yang dia nilai dari saya. Begitu juga kita semuanya, sahabat-sahabat. Saya gak ada istimewanya, saya masih terus belajar. Dan saya masih terus merendahkan hati saya. Mari kita, saudara-saudaraku, kita menjadi orang yang setia. Kalau orang yang menjadi setia, sabar, lembut hatinya, mudah dituntun.
mudah diarahkan. Karena itu saudaraku, kita tetap jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk melakukan ibadah kita. Mari kita lakukan dengan segiat-giatnya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita nggak tahu saudaraku kapan waktu itu. Pandemi yang sekarang ini kita nggak tahu kapan selesainya. Kadang kita mendengar saudara kita atau teman kita tadinya sehat, bugar, berapa hari kemudian kita mendengar udah kritis di rumah sakit, bahkan ada yang sudah almarhum. Kita nggak tahu hari Tuhan, tapi hari Tuhan itu mendekat. Seperti yang saya alami COVID kemarin, merasakan bagaimana napas itu seperti udah mau lepas dari raga. Tapi Tuhan luar biasa. Saya punya kesaksian saudaraku. COVID kemarin, COVID yang saat ini saya mengalami, pada bulan Februari yang lalu saya dirawat bersama suami saya karena COVID. Saya dirawat 6 hari, suami saya 9 hari. Sebelum COVID, saudaraku, rumah tangga saya sangat tidak baik. Karena dulu saya pernah murtad, dan saya kembali ke Tuhan, dan saya ungkapkan pada suami saya, dan suami saya marah. Dan saya pernah hampir dicekek, tapi Tuhan luputkan. Dan berjalannya waktu, saudaraku, saya cerita toh tentang siapa si Tuhan itu, membuat dia marah juga. Akhirnya saya nggak lanjut, tapi di sini bergelora terus untuk menyampaikan. Dan berjalannya waktu, saya ungkapkan lagi, tapi saya tidak dengan roh hikmat. Saya katakan apa adanya yang keluar dari hati saya, membuat dia marah, berang, sehingga fatal. Dia mengeluarkan kata-kata talak 3. Kalau di mereka talak 3, kalau dari suami mengeluarkan kata-kata itu buat mereka sah. Tapi kami nggak sampai ke hukum. Jadi kami tetap masih satu rumah. Dan sejak itu tidak ada kedamaian yang kami dapatkan. Saya sudah minta maaf berapa kali saudaraku, tapi suami saya tetap nggak peduli. Jadi saya sedikit aja kesalahan, keluar kata-kata yang menyakitkan, gampang marah. Sebenarnya saya udah nggak betah secara manusia di rumah. Anak saya sulung bilang, "Mama ikut saya aja." Saya bilang, "Enggak, Mama harus bertahan, Mama harus sabar." Saya ungkapkan ke Pak Atta bilang, "Berdoa Ibu." Saya mengikuti tetap aktivitas kerohanian di komunitas ini, saya berdoa. Waktu yang indah adalah waktu yang dari Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Lewat COVID ini kami dipulihkan. Saat saya pulang hari ke-6, itu hasil CT PCR saya udah mendekati batas normal, tapi suami saya masih rendah. Jadi saya bilang sama suami saya, karena kami di rumah bertiga dengan anak bungsu, dia negatif. Kamu jangan melakukan apa-apa, jangan pegang apa-apa, saya aja menyediakan semua kebutuhanmu. Anggap aja seperti di rumah sakit. Padahal waktu itu keadaan saya belum kuat, saya masih lemah. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan saya mengerjakan semuanya. Itu awalnya, sehingga kami semakin hari semakin akrab. Dan obrolan kami menyambung. Dan saat kontrol ke puskesmas dia mau, bahkan saat dirujuk ke rumah sakit dia juga mau. Padahal sebelumnya paling anti kalau kami
berjalan beriringan. Nah, lewat COVID yang tidak mengenakan itu, berkat buat keluargaku, lewat COVID ini kami dipulihkan. Kenapa harus lewat COVID sih? Itu rahasia Tuhan. Tuhan yang lebih tahu, dan saya percaya berkat doa-doa dari sahabat-sahabat juga mungkin yang mendukung saya percaya suami saya akan diselamatkan. Mari kita, saudara-saudaraku, tidak ada yang sia-sia. Ada proses yang Tuhan inginkan kita jalani lewat kesabaran kita, kesetiaan kita, lewat kasih, kelembutan kita, sehingga orang lain diberkati. Mari kita melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh yang berkenan di hati Tuhan. Kalau secara daging kita nggak mampu, tapi di saat kita membuka hati, di saat kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Karena Tuhan melihat dari surga siapa yang mencari Tuhan, siapa yang berseru-seru kepadanya. Tuhan perhatikan. Ini ya sahabat-sahabat, mungkin yang bisa saya sampaikan lihat modul 19 yang tentang hal ibadah. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang tidak teratur. Saya minta maaf. Saya masih belajar. Saya tetap bersyukur dan saya sangat berterima kasih ya sahabat-sahabat. Terima kasih juga Pak Atta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.